Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Lubis dengan NIM 08051182424904. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan data menggunakan tools yang ada di menu bioprocessing pada software ArcGIS, yang dimana video ini menjadi hasil pembahasan dari laporan praktikum materi geoprocessing pada praktikum Sistem Informasi Geografis Kelautan. Baik, saya akan langsung saja mulai. Jadi geoprocessing itu adalah serangkaian operasi analisis yang digunakan untuk memanipulasi data-data spasial. Jadi tools-toolsnya itu ada 7. Yang pertama di sini ada Dissolve. Dissolve ini tuh dia kayak menggabungkan atau mencampurkan data-data dari layer yang berbeda menjadi dengan nodes. Jadi atributnya itu sama, dan dia akan mencampurkan atau menggabungkan data-data itu menjadi satu record. Jadi dia tuh nggak bakal, kalau misalnya recordnya berbeda kan pasti ada pembedanya gitu kan, kayak gini. Nah kalau misalnya di dissolve dia tuh bakal jadi satu record. Jadi bakal kegabung gini. Dan atributnya itu harus sama. Kalau misalnya polygon semua. Dan ya begitu. Selanjutnya ada erase. Jadi erase ini tuh penghapusan bagian yang kita tidak inginkan atau tidak butuhkan. Yang dimana di sini menggunakan feature-nya ini bisa berupa rectangle, bisa berupa circle, atau bisa berupa polygon. Seperti ini ada outputnya, dia tuh bakal terhapus. Nah selanjutnya di sini ada merge. Merge ini tuh penggabungan layer-layer dengan atribut yang berbeda. Jadi kalau misalnya atributnya ada point, ada polyline atau polygon, itu bisa jadi satu layer. Tetapi recordnya itu nggak bakal kegabung. Dia itu cuma gabungin data-data tersebut menjadi satu layer, tetapi tidak akan tergabung dalam satu record seperti pada dissolve ini. Nah selanjutnya di sini ada clip. Jadi clipping itu pemotongan area yang kita inginkan berdasarkan bentuk dari feature. Ini feature-nya misalnya ya circle, terus kita mau ambil ini, terus ditumpang tindihkan, dan ya pakai tools dari clip, dan jadilah pemotongan dari wilayah yang kita inginkan. Nah selanjutnya sini ada intersect. Jadi intersect ini tuh itu menggabungkan dua data file menjadi file yang baru, yang dimana ini ditumpang tindihkan. Terus yang kalau intersect ini tuh dia tuh mengambil bagian yang tumpang tindih. Jadi di sini, dan ya outputnya bagian yang tumpang tindih ini tadi. Selanjutnya ada union. Kalau union ini sama seperti intersect, tetapi kalau union ini dia itu mengambil seluruh bagiannya. Kalau misalnya intersect dia itu cuma ambil bagian terkecil nih, ambil bagian yang tumpang tindih saja. Tetapi kalau union dia itu memang benar-benar digabungkan semua dan ditampilkan semua pada outputnya. Selanjutnya ada buffer. Jadi buffer itu tuh kayak pembentukan area berdasarkan jarak yang telah ditentukan. Jadi misalnya ini ada inputnya ada point atau titik-titik. Misalnya ini diatur menjadi 2 km. Nah ini misalnya 2 km diameternya. Jadi ini adalah area yang dibentuk tadi. Gunanya apa? Gunanya ini tuh bisa untuk menganalisis, misalnya kita ada satu wilayah, terus kita titikin, kita mau lihat di sekitar wilayah itu dalam rentang 5 km sekelilingnya tuh ada apa aja gitu. Misalnya ada sekolah, ada rumah sakit, ada kantor polisi. Nah jadi kita bisa menganalisis melalui ini. Dan juga ini juga bisa untuk menganalisis hal-hal yang lain seperti ya analisis bencana, yang mana bisa untuk ya evakuasi, yang dimana kalau misalnya kita taruh di wilayah yang kayak satu wilayah yang terdampak bencana, terus kita taruh ini dan kita bisa lihat dalam rentang 10 km apakah masih terlihat, apakah masih terkena gitu. Jadi bisa untuk mitigasi juga, dan juga ya pasti berguna. Dan di sini outputnya bisa di non dissolve type, yang dimana dia ini nggak bakal kegabung walaupun ya
bukan nggak bakal kegabung ya, tergantung juga kebutuhannya apa. Ini dissolve type-nya non, maksudnya ini tuh nggak ke dissolve, dan ini dissolve type-nya all, dimana dia nih ya ke dissolve. Di sini ada bisa dalam point, bisa dalam polyline, bisa dalam point, polyline, dan polygon. Baik, segitu saja untuk materi yang disampaikan. Selanjutnya saya akan lanjutkan kepada pengolahan datanya. Baik, jadi di sini aku udah buka ArcMap. Pertama-tama kita add dulu file SHP. Jadi kita add. Nah, di sini langsung saja klik kanan pada layer SHP-nya. Pilih yang Open Attribute Table, pilih Table Option, dan ke Select by Attribute. Sini kita di sini pilih yang provinsi, terus pilih sama dengan, dan pilih yang Get Unique Value. Nah, di sini akan muncul provinsinya. Kita pilih Bangka Belitung, terus pilih Apply. Kalau udah, dia bakal otomatis kepilih wilayahnya. Nih, langsung kepilih. Ini bisa di langsung saja kita klik kanan lagi pada layernya, terus ke data dan export data. Ini ke selected features, karena kalau misalnya kalau bukan selected features, dia bakal munculin semua. Kalau misalnya kita pilih yang all features, bakal seluruhnya yang bakal ke export, bukan yang selected features. Soalnya kita mau ambil yang di Bangka aja. Terus di sini bisa formatnya save file, terus klik save. Nah, kalau misalnya ada peringatan, do you want to add the export data to the map as a layer, ini pilih yes aja, biar langsung otomatis nambahin data yang kita ekspor tadi ke dalam ArcMap. Nah, kita bisa langsung saja untick. Nah, tapi kalau misalnya mau manual masukin ini juga bisa, kayak ya manual seperti biasa, kita add data dan ya langsung aja di add. Nah, bisa zoom to layer. Nah, sekarang kita akan memilih dua kabupaten. Yang mana kita seperti tadi, kita akan memilih kabupatennya dulu, terus kita ekspor lagi datanya. Jadi kita ke Open Attribute Table, terus ke Table Option, dan ke Select by Attribute. Terus ini pilihnya kabupaten, tanda sama dengan, terus Get Unique Values. Sini aku pilih Kabupaten Bangka dulu, pilih Apply, Close, ke kanan, Export Data, Selected Features, terus ini bisa dinamain oke. Jadi di sini untuk Kabupaten Bangka itu udah ada shape filenya. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk Kota Pangkal Pinang. Kita seperti tadi open attribute tables, terus ke table option, select by attribute, terus ke kabupaten, tanda sama dengan get unique values, Kota Pangkal Pinang, apply, udah ke select, terus close. Nah, sini kita ke Provinsi Bangka Belitung, ke data, export data, dan selanjutnya kita edit lagi. Dan ketambah.
Nah, selanjutnya kita akan langsung saja melakukan menu resolve, tapi sebelumnya untuk kabupaten untuk kota Pangkal Pinang kita clearin dulu selectionnya. Nah, baru di sini kita akan melakukan dissolve, yang mana resolve dapat ditemukan di geoprocessing. Terus ke dissolve, kita input featuresnya yang provinsi Bangka Belitung, pilih yang provinsi, terus kita pilih tempat penyimpanannya. Nah, di sini kita tambahin folder geodatabase yang baru, namanya terus kita import ini sebagai dissolve, save, dan pilih oke. Ini masih loading. Nah, bisa dilihat ini tergabung semua, dan bisa dilihat seperti yang saya jelaskan tadi, kalau atributnya itu bakal kegabung menjadi satu record. Bisa lihat ini record menjadi satu, yang awalnya sebanyak ini. Baik, selanjutnya kita akan melakukan erase. Nah, erase ini dapat ditemukan di menu Art Toolbox. Sebentar. Baik, ini untuk Art Toolbox-nya udah kebuka. Nah, untuk menu erase tadi itu bisa ditemukan di analysis tools, terus di overlay, dan sini ada erase. Kita pilih, terus kita input features. Ini pilih yang provinsi ini, terus erase featuresnya aku bakal pilih Kota Pangkal Pinang. Ini kita pilih output, save, klik OK samping. Nah, kalau misalnya kita centang provinsinya, maka untuk Kota Pangkal Pinangnya itu bakal kehapus. Nih. Baik, selanjutnya itu ada clip, yang dimana clip ini kita akan membuat shapefile baru. Baik, biasanya kalau akan ke katalog, terus ke folder yang diinginkan, ke kanan, terus pilih new, dan pilih shapefile. Kita senang merasakan cepat. Terus untuk feature type-nya polygon, dan pilih OK. Ini kita bisa ke editor langsung, start editing, pilih yang clipping, oke, dan ke create features, pilih clipping, pilih polygon, terus bisa di edit. Nah, ini yang mau di clip, ini bisa ngambil batasan ya, atau ya untuk keperluan lainnya. Bisa di save dan stop. Clip yang ada di geoprocessing, atau juga bisa di search di search bar dan klik cara aja clip, terus ada yang analisis. Nah, kalau misalnya di geoprocessing kita pilih yang clip, terus input feature-nya kita pakai yang provinsi ini.
Terus untuk yang clippingnya kita pakai yang SAP tadi, dan outputnya ini langsung saja klik OK. Ini ditunggu saja sampai muncul. Baik, untuk clip udah muncul dan ini bisa dilihat centang. Nah, clipnya bakal memotong wilayah yang kita bikin pakai shapefile tadi. Jadi feature dari shapefile tadi itu dia tuh untuk memotong dari wilayah pada shapefile provinsi tadi. Selanjutnya itu adalah intersect. Jadi ini saya zoom out dulu. Jadi untuk intersect kita akan membuat shapefile lagi, ke katalog, terus ke ini kita bikin shapefile. Tetapi di sini saya akan menggunakan feature type-nya pakai yang polygon. Oke. Nah, terus kita ke editor, start editing, pilih circle, oke. Nah, setelah itu ke create features lagi, pilih circle. Nah, ini untuk shapefile-nya itu pilih yang circle. Terus ini kita akan bikin sudah klik 2 kali, kita save edit dan stop editing. Nah, di sini kita bisa langsung saja melakukan intersect, geoprocessing, terus ke intersect. Nah, ini input features. Jadi kita pilih mana yang mau kita gabungin. Pilih yang Provinsi Bangka Belitung, terus pilih yang circle. Nah, untuk ininya kita pilih intersect, pilih save, klik OK. Tunggu saja loadingnya. Nah, kita untick yang circle. Nah, jadi dia tuh yang kepilih, bukan yang kepilih, tapi yang ke outputnya itu tumpang tindih dari Provinsi Bangka Belitung sama shapefile yang kita buat tadi. Untuk intersect ini sebenarnya mirip-mirip sama clip, tapi berbeda. Kalau misalnya intersect seperti penjelasan saya sebelumnya, dia itu proses penggabungan antara dua file peta menjadi hasil yang baru. Sedangkan clip ini tuh dia tuh berasal dari data sumbernya, jadi dia tuh berasal dari data Provinsi Bangka Belitung. Selanjutnya kita akan melakukan yang union. Untuk union dia tuh mirip-mirip sama intersect, jadi kita langsung saja bisa bikin juga shapefile yang baru. Untuk kali ini aku coba di sini. Maaf. Oke. Save edit, terus stop edit. Dan kita langsung saja ke geoprocessing, ke union, terus pilih Provinsi Bangka Belitung dan pilih yang shapefile tadi. Klik OK. Nah, jadi berbeda sama intersect tadi yang kepilih tuh cuman, kalau intersect tadi kan dia tuh yang kayak tumpang tindih doang kan, ini dia tuh tumpang tindih.
sama si circle yang ini. Nah kalau misalnya ini ya dia tuh kayak digabungin semua, jadi dua file yang tumpang tindih atau tidak tumpang tindih itu bakal masuk semua ke outputnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan merge. Kalau misalnya merge, kita ke bioprocessing dan ke merge. Lalu input datasetnya kita bakal menggunakan dua kabupaten tadi, ada Kabupaten Bangka sama Kota Pangkal Pinang. Terus outputnya ini merge, dan kita klik OK. Nah ini dia tuh bakal kegabung, ini kan Kabupaten Bangka dan ini Kabupaten Bangka Belitung. Nah di sini kan ada Kabupaten Bangka sama Bangka Belitung. Nah bedanya merge sama dissolve tadi, kalau merge dia itu pada atributnya itu nggak bakal nyatu jadi satu. Bisa juga sih dilihat dari tampilannya yang masih memiliki batas. Jadi dia ini kayak sekadar cuman menggabungkan saja, tapi nggak gabung jadi benar-benar jadi satu, nggak bakal ke dissolve gitu. Kalau misalnya dissolve kan tadi tinggal lihat di sini atributnya memang jadi satu. Nah selanjutnya kita akan melakukan buffer. Kalau misalnya buffer, jadi kita akan mencari wilayah pesisir. Mungkin di sini, ini dekat sama lihat harusnya. Nah di sini kita akan membuat shapefile tipe polyline. Jadi pilih folder. Nah sebentar. Jadi kita pilih folder, klik kanan, new, terus ke shapefile. Ini ya namanya terserah mau apa. Sistem koordinatnya pilih yang WGS 984, klik OK. Bisa di zoom in. Nah jadi di sini jadi ini tipenya tuh polyline, terus sistem koordinatnya biasa WGS 984. Nah kita seperti tadi ke editor, start editing, terus di klik feature-nya, pilih yang lain. Nah ini sudah ada feature-nya tadi, shape file-nya maksudnya, shape file line tadi. Kita bisa langsung ke geoprocessing, pilih buffer, terus input feature-nya yang garis pantai. Klik save. Linear unitnya di sini pakai kilometers, dan mungkin aku bakal pakai 2 km aja, tapi ini tergantung data yang diinginkan.
ini sudah jadi. Ini buffernya sepanjang ini dan dengan buffer 2 km dari garis yang dibikin tadi. Nah, jadi ini adalah untuk hasil dari buffer, yang dimana ini buffernya tuh sejauh 2 km dari garis yang dibuat tadi. Jadi ini tuh bisa untuk menganalisa dimana sejauh 2 km ini tuh ada apa aja, atau bisa untuk melakukan evakuasi yang seperti saya bilang tadi. Jadi untuk pengolahan dari tools geoprocessing akan berakhir di sini saja. Selanjutnya ke kesimpulan dan saran. Baik, saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Jadi pada tools geoprocessing di software ArcGIS itu ada 7. Yang pertama ada dissolve, ada erase, merge, clip, intersect, union, sama buffer. Nah, yang pertama-tama dissolve itu dia itu menggabungkan fitur-fitur dengan atribut yang sama, dimana menggabungkan ini maksudnya disatukan. Jadi pada kalau misalnya ke open attribute table, dia itu bakal digabung jadi satu record, dimana ini sangat memudahkan untuk menyederhanakan data sehingga terlihat lebih sederhana dan terlihat lebih rapi, dimana pada petanya juga ya, pada secara spasialnya juga terlihat lebih rapi dan lebih sederhana, dimana ini tuh sangat membantu untuk merekap data berdasarkan kategori tertentu. Misalnya dia tuh per kabupaten, per provinsi, dan ya bisa sebagainya lagi. Nah, selanjutnya ada erase. Kalau erase dia itu untuk menghapus wilayah yang tidak ditentukan. Jadi hal ini bisa untuk memisahkan wilayah-wilayah yang tidak menjadi fokus kita, sehingga kita dapat menyaring pada wilayah yang lebih spesifik. Nah, yang ketiga itu ada merge. Jadi kalau merge ini definisinya kurang lebih sama seperti dissolve, tapi merge ini dia itu menggabungkan layer-layer yang tidak memiliki atribut yang tidak sama. Dan juga merge ini tidak menggabungkan semua atribut menjadi satu record seperti halnya pada dissolve tadi. Dia itu cuma menggabungkan layer, tetapi atributnya itu masih terdiri atas fitur masing-masing, tidak digabungkan pada satu record. Jadinya ini tuh untuk mempermudah dalam mengelola data-data yang terpisah, dan juga merge ini mempermudah kita untuk mengintegrasikan data dari sumber-sumber yang berbeda. Nah, yang keempat itu ada buffer. Kalau buffer kita itu akan dapat menentukan area dengan jarak tertentu berdasarkan titik, garis, atau poligon yang kita buat pada suatu daerah. Jadi kita bisa menandakan kalau misalnya nih ada gunung, misalnya ada erupsi gunung, jadi di sekitar gunung itu kita ingin melakukan evakuasi yang sejauh 7 km, yang sejauh 10-15 km dari gunung tersebut. Jadi kita bisa menggunakan buffer, karena buffer kita bisa setting jaraknya misalnya jadi 15 km, jadi evakuasinya itu sekitar 15 km, yang mana hal ini sangat mendukung analisis mitigasi bencana dan perencanaan wilayah. Yang kelima ada clip. Jadi clip ya ini memotong atau mengambil data di batas yang tertentu, yang mana ini tuh berguna banget kalau misalnya kita ingin mengkaji di wilayah spesifik. Selanjutnya ada intersect. Kalau intersect ya ini outputnya itu berupa data-data peta yang saling tumpang tindih, yang dimana dia ini sangat mendukung pada analisis hubungan antar spasial. Dan yang terakhir itu ada union. Kalau union itu sama seperti intersect, tapi dia itu tidak menggabungkan daerah yang hanya bertumpang tindih saja, tetapi dia itu menggabungkan seluruh dari yang tergabung itu, yang dimana union ini dia itu dapat menghasilkan kombinasi dengan atribut lengkap dari seluruh data file yang diinput. Nah, untuk intersect sama code ini dia itu sebenarnya terdengar sama, tetapi ada beda.
Kalau intersect itu kan menghasilkan data yang baru. Kalau misalnya quit itu berasal dari data sebelumnya. Seperti tadi, quitnya itu kita berasal dari shapefile provinsi. Jadi dia tuh datanya berasal dari shapefile provinsi tersebut. Kalau misalnya untuk intersect, dia ini benar-benar emang menghasilkan data yang baru. Baik, menurut saya hanya segitu yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.